Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Budi, kumaha, damang? Sehat, Gus. Woi. Kemarin ini kena Omikron. Apanya Abikron? Ada Omikron, ada Bukan. Abikron. Bukan ya? Katanya Omikron ini satu virus baru. Ya. Bisa hilang 3 hari. Hilang. Jadi mulai menurun nih. Nanti lama-lama sih 1 hari hilang. Ya. Atau mungkin 1 jam hilang. Akhirnya ya hilang aja. Gitu. Aja. Jadi bertahap hilangnya si virus ini. Ketika hilang ada tidak yang merasa kehilangan? Banyak. Oh. Proyek penyediaan vaksin. Saya nggak ikut-ikut loh ya? Jangan maksudnya. Jangan. Saya nggak ikut bahas-bahas politik-politik gitu nggak? Enggak, jangan. Pokoknya yang penting sehat. Ya. Semua. Kita kan mau silaturahmi dengan Pak Kiai. Oh ya. Ada aktivis. Woi. Wih, Wah. nanti kan kita panggil. Nanti aja. Kalau panggil sekarang honornya tambah itu. Oh iya. Nanti tapi gini. Kenapa Gus Chandra tiba-tiba milihnya tuh Indramayu? Justru saya mau nanya. Ini Apa? Budi Dalton ngilang 3 episode ini karena bener-bener sakit apa ngambek? Saya lagi ada tugas. Tugas negara? Tugas Bukan. Saya bikin jawaban humor sufi. jawaban Saingan. Kan waktu dulu tuh ada lagu Ya. Hati yang Luka. hati yang Ada lagi jawaban hati yang luka. Oh, iya. Saya mau bikin jawaban humor. orang lama berarti. Kelahiran tahun berapa memang? Enggak, lagu siapa coba? Hati yang luka. Ya saya belum lahir nggak tahu. Becaria Sonaca. Gak ada yang kenal kan anak. Enggak ya. Ya, Ini kan itu generasi K-pop sekarang. Angkatan Iya. Pak Kiai ini. Iya. Tahu lagu itu. Indramayu Kang. Indramayu ini apa yang spesial? Saya ingin nanya sebenarnya ke narasumber. Ada yang menarik, ada Dayak Bumi Segandu ya di Los. Dayak. Nah itu justru pertanyaan Loh, saya. ini kan Jawa Barat, bukan Kalimantan. Itu yang mau jadi bahan pertanyaan. Kedua, Pak Kiai ini suka bawa-bawa wayang. Oh haram itu. Masa yang benar Wayang itu kan baru saja diharamkan. harus dimusnahkan? Bukan, harus ditempeli stiker halal. Oh, alah. Itu saja selesai. Jadi wayang harus dilegitimasi dulu Nah, oleh lembaga baru beres. legal. Aman. Oh iya, wes. Saya Saya pikir justru harus mau- dimusnahkan. Mau nanya, saya sudah lama sekali tidak lewat Indramayu sejak adanya tol. Nah, Tol. ini pengaruh tol bagi masyarakat Indramayu itu apa? Gitu. Waduh, sebetulnya saya bukan orang Indramayu, Bos. Pertanyaan itu bukan buat saya. Bukan loh. Tapi gini, yang lebih jelas aksesnya ya lebih mudah. Oke. Lalu juga apa tuh bandara nggak begitu jauh juga ya ke Kertajati tuh. Kertajati. Iya, Oke. kan masih daerah sinilah gitu. Tapi kemarin dengar-dengar sih ada yang apa tuh? Ada yang meledak apa ya? Kilang ya? Kilang kene ya? Ah, ada yang meledak kilang. Kilang minyak. Minyak goreng. Itu kan lagi langka. Oh. Ini minyak. Nggak tahu minyak apa itu, kilang apa? Balongan. Oke. Jadi nggak tahu meledak, nggak tahu diledakan juga ya. Oh, jangan berprasangka begitu. Cumuson terus ya. Eh, Pokoknya di Indramayu ini masih banyak yang perlu digali karena saya jarang menemukan orang khusus untuk membahas Indramayu. Tapi tadi saya dengar ini para teman-teman yang hadir di sini semua punya podcast. Podcast. Ya, dari podcast mana, dari podcast mana, dari podcast mana. Ponpes. Hah? Ponpes. Ponpes, bukan podcast. Omikronnya berpengaruh pada pendengaran. Saya pikir ini teman-teman punya podcast. Aha. Artinya Indramayu kalau dipublikasi, sebetulnya kan itu punya potensi-potensi yang orang-orang kayaknya belum tahu. Bisa jadi daerah tujuan wisata baru. Memang betul, banyak sekali yang perlu diketahui lah masyarakat di Indonesia berkaitan dengan Indramayu. Ya, ya. Potensi budaya, potensi alam, banyak sekali. Itu penting. Berarti tidak cukup satu kali ini pertemuan. Ke Banyak Indramayu. sekali yang harus digali kok. Ya cobalah 12 episode di Indramayu gitu. 12 ya. Lumayan. Aduh, kopi dulu ah. Ya, tapi Kang. Hmm. Persoalannya itu bener-bener menurut saya jalan tol itu memberi pengaruh loh. Yang tadinya kita sering lewat Indramayu, Ya. sekarang menjadi aksesnya lebih cepat lewat tol. Hanya Apakah kelewat. kemudian ada yang bener-bener ke Indramayu? Kalau memang ada yang menarik untuk dikunjungi, Oke. pasti mereka berbelok. Tetap ya. Nah, makanya ini kan teman-teman muda di sini
Itu yang sangat berpengaruh untuk bisa membantu mempublikasikan. Ya. Zaman sekarang kan Gus ada ini. IG story. IG, Ya, oke. apaan? Ya. Wah ini di mana nih? Kok ini ada produk-produk yang belum dikenal? Kuliner. Kuliner. Entong apa tadi? Entong. 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 Entong itu bebek gede lah, dikit. Oh, oke. Itu juga terkenal katanya ongol-ongol. Ongol-ongol. Cotot apa tadi? Blokot, Pak. Kalau kata orang Sunda mah tutut, keong itu. Oke. Buah mangga, gedong itu. Oke. Masih jadi ikon. Dan banyak lagi lah, saya juga tahu sedikit-sedikit. Justru gara-gara Gus Chandra ini saya mau berterima kasih. Jadi 32 tahun yang lalu tuh saya rutin tiap tahun ke sini. Oke. Jadi kalau saya ziarah Nadran itu, Ngadran. salah satunya ke Indramayu. Karena kakek saya itu orang sini. Orang Pemayahan tadi disebutkan. Oke. Nah, leluhurnya kakek saya itu di Loh Bener namanya. Itu ada makamnya Ki Buyut Urang ya di sana ya. Nah, kalau ini makamnya Ki Buyut Urang, di belakang itu ada 3 makam. Nah, itu tuh uyut saya. Jadi, saya sudah 32 tahun tidak menginjak dan tidak nadran ke sana. Tapi gara-gara acara ini, saya ketemu lagi tempat itu. Nadran. Terima kasih. Saya menolong anak durhaka berarti ya. Untuk berziarah. Nah, iya, untuk ingat kepada leluhur. Iya, terima kasih. Disebut leluhur itu karena luhur. Iya. Beliau sudah jelas jadi leluhur. Ya, Kita ini lah belum tentu mau jadi leluhur atau tidak. kalau kita nanti sudah nggak ada, apakah kita disebut leluhur? Nanti dulu, kita nanti sudah tidak ada tuh harus ditentukan siapa yang duluan. Ya, Gus aja duluan lah, nggak apa-apa. Gus kan lebih pernah. Saya nggak buru-buru. Loh, saya kan sering dengar Hmm. kalau beres sholat, Gus Chandra kan ingin masuk surga. Ya. Tapi disuruh duluan kok nggak mau? Lah ibu saya bilang suruh masuk abri. Bukan masuk surga. Kalau siapa yang duluan, itu kan ada yang menentukan. Ada takdir. Ada takdir. Dan sudah ditentukan Gus dulu aja. Saya nggak keberatan. Terus nanti hostnya? Ya saya pasti. Ingat ya, humor sufi itu berduka. Berduka. Bulan Februari tahun lalu, Mas Pri almarhum. Ya. Bulan Februari tahun ini, Kang Diki. Kang Diki. Ya kalau tahun depan Februari, Gus boleh aja. Saya nggak keberatan. Itu silakan. Doanya enak ya. Doanya enak ya. Kalau saya kan kok host. Kalau Gus kan intern. Saya mau mendoakan situ kok takut karena doa saya makbul. Terus gimana nih Indramayu? Leluhur. Leluhur. Nah kalau bicara leluhur ke atas ini pengaruhnya Indramayu kerajaan mana kan? Jadi gini, tadi saya baru bisikin juga Pak Kiai. Oke ya. Saya ingin tahu cerita sedikit tentang Wiralodra. Wiralodra. Jadi ada, bener ya teman-teman ya? Ada tokoh di Indramayu, ini yang fenomenal juga. Apa yang beliau perbuat untuk Indramayu, lalu sedalam apa kesejarahan itu, dan pengaruhnya apa terhadap kota Indramayu zaman sekarang. Seperti orang-orang Sunda, Ya. kan bangga dengan ke Prabu Siliwangiannya. Iya. Gitu ya, padahal sosoknya nggak tahu, apanya nggak tahu, taunya dongengnya aja. Ya. Tapi kan sangat kuat ikatan emosionalnya. Di Indramayu ini ada sosok tadi, Wiralodra. Saya ingin tahu kedekatan emosionalnya itu seperti apa masyarakat Indramayu. Indramayu ini bahasanya bahasa Sunda, Jawa. Disebut Jawa bukan Jawa Tengah, Bukan wetan, bukan ya? bukan. Nanti kita ngajak ngobrol, coba bahasa Indramayu. Oke. Pokoknya ya si Rama blesak we. Artinya apa itu ganteng kan? Artinya ganteng. Ganteng ya. Eh, Blesak kan. Iya, blesak. Siram. Kalau aku apa? Aku apa? Kita. Kita. Ya, Kita berarti jamak dong. bukan. Kita sira gitu. Oh, kita blesak. Iya. Oh, kita ganteng, aku ganteng. Iya. Wah. Wes. Cocok ya. Aduh. Misuhnya apa ya misuhnya ya? Ya tadi. Beletak itu. Nggak tahu kalau saya nggak pernah bicara kasar. Oh Ya. iya kan. Berarti situ belum banyak tahu soal Indramayu. Belum banyak tahu. Saya bilang kan tadi 32 tahun nih betul. Jadi saya apa tuh euforia ya. Seneng banget diajak Bu Chandra ke sini. Saya ketemu leluhur walaupun itu bentuknya makam. Ya. Yang kedua ya saya ingin tahu lebih banyak. Oh, Gitu. berarti sebagai budayawan Ya. Kulonan, Jawa Barat Ya. belum tahu apa-apa soal Indramayu. Bukan belum tahu apa-apa, setitik lah. Wah. Setitik temen ya.
Wis bengeng bacane wis. Naon pokok deui teh. Wis kelalen. Berarti aku harus ngundang yang budayawan beneran nih. Ya iya. Saya panggil ya. Oke. Kiai Ibrahim Nawawi. Wih, Ibrahim Nawawi. Kang Edi Fauzi. Ya, silakan. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Sok tanyakan. Oh iya. Kak Kiai. Tapi gini, Pak Kiai, Kang Edi, ada tadi satu pertanyaan kan yang menggelitik gitu ya mengenai Indramayu tentang sosok Wiralodra. Jadi maksud saya kedekatan emosionalnya ini sejauh apa terhadap masyarakat Indramayu gitu? Atau juga mungkin ada sedikit cerita sehingga Pak Wiralodra ini jadi monumental sekali di Indramayu. Ceritanya tentang apa sebetulnya beliau ini? Ya, sapa dingin gini. Siapa dengar? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bansernya dibubarkan dulu mas. Nah, Siap, suruh jalan. Khawatir udah. Ya. Nanti kalau kita salah nanya diserbu. 4.000 pasukannya. 4.000 ya, 4.000. Kalau saya sama beliau berhadapan kalah. Saya cuma 3.999. Kurang satu. Ya, mangga Kiai. jadi Wiralodra niku memang dalam sejarah Babad Indramayu itu adalah salah satu tokoh pendiri Kabupaten Indramayu yang memang asalnya saking Purworejo. Purworejo. Sedulur, Kang. Tuh. Dulu itu memang Wiralodra itu adalah utusan kerajaan Islam sana Ya. untuk persiapan peperangan dengan Portugis kan. Ya. Cuman dulu itu bertugas untuk mempersiapkan perbakalan makanan di sepanjang Pantura. Cuman ketika itu beliau ditugaskan di Indramayu. Dan di dalam babad itu memang diceritakan yang mengangkat Wiralodra menjadi adipati itu bukan Cirebon, tapi Pajajaran. Makanya kemudian dia bergelar Adipati Indrawijaya. Ya. Nah, ketika terjadi peperangan antara Cirebon dan Galuh Pakuan, kemudian Galuh Pakuan kalah, Arya Kemuning sebagai Panglima Cirebon, itu yang lain lewatnya Pantura sebelah sana, Palimanan, Arya Kemuning lewatnya sini, Indramayu. Ternyata di Indramayu ada padukuhan yang dibuat oleh Arya Wiralodra. Dan Arya Kemuning itu adalah Panglima Perang Cirebon. Ini Arya Wiralodra tidak minta izin kepada Cirebon, karena itu diangkatnya oleh Galuh. Ya. Maka terjadilah salah paham di sini. Terjadilah peperangan antara Arya Kemuning dengan Wiralodra. Karena yang membuat cerita itu orang Indramayu, maka Kemuning kalah. Oke. Kalau yang buat orang Solo berarti yang Solo menang kan? Iya, betul. Itulah politik. Politik itu siapa yang bikin kan? Iya. Deal toh? Deal. Dan ini, Nah, Arya Wiralodra itu kan terkenal sakti. Ya. Maka Indramayu itu mitosnya tinggi kan. Tadi berangkat dari arah timur apa barat? loh. Timur barat. Barat. Saya juga barat. Saya barat. Waduh. Waalaikumsalam. Ini apalagi malam ada Jumat. tamu tuh, ada tamu. Oh iya. Silakan. Oh iya, makasih. Wah. Ini nih. Oke. Ke siapa dulu? Ke kok Udah. kesepuan. Oh, aja. Omikron nih. Omikron. Makasih Umi. Terima kasih kopinya.
Kalau kata orang, Ya. ngopi itu kan bisa ngilangin ngantuk. Kan? Kopi. Iya, saya Nggak tidak percaya? percaya. Karena pernah lagi lelah, ngantuk, saya bikin kopi 1 gelas, tetap ngantuk. Ternyata saya baru ingat belum diminum kopinya. Humor sufi. Ini humor sufi. Iya. Saya lanjutin. Cerita yang barusan ya. Iya, Dari mitos itu. sudut pandang pemuda. Iya. Nah, gimana tuh? Ya, saya lanjut tadi yang mitos itu. Oke, lanjut. Dari barat, Saya dari barat datang. datang dari barat. Bu Chandra dari barat. Tergantung. Biasanya malam Jumat itu ada mitos. Kalau dari barat, itu. Saya selalu wanti-wanti. Ada temen nih Hah. dari barat mau ke Indramayu dari Jakarta. Saya bilang hati-hati, ada larangan. Maksa. Dia naik bis, ya kan? Maksa ke sini. Melewati larangan. Karena maksa ketemu celeng. Ketemu celeng. Sehingga supir kondekturnya itu bilang, celeng turun gitu. Sendiri, Bu. Bukan. Bu. Celeng ini celeng. Ketemu celeng. Celeng turun. Karena melanggar larangan dia. Melewati larangan. Daerah celeng. Humor sufi. Iya. Di Indramayu ada kecamatan larangan. Kalau lewat larangan sebentar itu ketemu celeng. Jadi kalau naik bis itu kondektur celeng turun. Kalau turun celeng. Ya. Kalau di Bandung itu kan di tengah kota Ya. ada Jalan Merdeka, lalu ada Jalan Asia Afrika, Iya. ada juga Jalan Aceh. Itu kondektur angkot itu Iya. ditangkap. Dia teriak-teriak Aceh Merdeka, ditangkap langsung. Disangka separatis. Memang jurusan Aceh Merdeka itu. Humor zombie. Ini kenapa pada berusaha lucu sih? Padahal tugasnya dia itu. Oh iya. Lanjutkan. Iya. Kalau pemuda, jadi sosok Wira Lodra ini kan seorang yang kita mitoskan orang yang sakti, yang dia babat di Indramayu dan sebagainya, negarawan dan sebagainya. Itu menjadi spirit kita untuk bagaimana ya pemuda-pemuda ini bisa berbuat menteladani Wira Lodra. Artinya tidak hilang, Gus. Wira Lodra ini namanya masih dianggap harum juga oleh anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada buktinya, Gus. Apa itu? Tadi siapa itu ada teman pakai rompi Wira Lodra? Siapa? Sini. Coba punggung dulu, punggungnya. Ya. Nah, JBI Bumi Wira Lodra. Jadi ini nggak tahu apa nih, kelompok motor. Iya. Kelompok motor aja masih pakai nama itu. Keluarga. Gitu. Udah jangan terlalu lama di kamera nanti. Wira Lodra ini anggota Banser juga. Jadi urusannya kayak. Loh, dalam kehidupan organisasi Ansor Banser, Wira Lodra posisinya di mana? Posisinya di mana, Ge? Ya serbaguna itu. Serbaguna. Iya. Buktinya ketika itu kan kemudian datanglah perempuan dari Palembang. Terjadi gimmick asmara. Siapakah yang romantis itu? Kan pemuda juga kan ya? Iya. Ya tapi kita juga romantis, coy. Betul. Rokok makan Pemuda gratis. Harapan Pemudi. Ada sampai turunan. Ada. Memang kemudian itu bisa menginspirasi kita sekalian. Kan ada penyimbolan, Gus. Ya. Ada juga narasi. Itu yang sampai saat ini memperkuat spirit orang untuk berbuat sesuatu. Ya. Pendalamannya sih besok lusa deh ya. Tapi yang jelas ada simbolnya. Ada narasinya, ada nama. Nah, kalau ngobrol simbol, Ya. Indramayu ini punya simbol cakra. Apa kaitannya dengan Wira Lodra itu, simbol cakra itu? Kalau saya melihatnya bahwa itu sebenarnya bukan senjata untuk perang ya, cakra Ya. itu sebagai simbol jabatan, simbol apa ya, tongkat itu ya, tongkat komando lah. Yang dibawa Aquaman itu ya? Aquaman. Oh beda? Itu Thor itu namanya. Itu memang simbol jabatan yang dipegang oleh para penguasa gitu. Ya. Kalau dalam dunia pewayangan itu kan miliknya Betara Kresna. Makanya ada yang menganalisa, kok mengapa pakainya simbol cakra? Bukankah simbol cakra itu adalah simbol Hindu kan? Ya, Iya. ya. Padahal Wira Lodra itulah Muslim. Nah, di sana kemudian terjadi perdebatan. Makanya itu bukan menjadi sebuah simbol keagamaan, tapi menjadi simbol kekuasaan saja. Jadi justru itu Pak Kiai, Gus Chandra ini kebetulan ada, kalau kata orang Sunda, pancen. Mengurus beberapa pusaka tentunya dengan energinya ya. Ya. Tapi katanya tadi bisik-bisik ke saya belum pernah punya. Atau bahkan tahu cakra itu. Oh, Jadi gimana cara mendapatkannya nih kalau di Indramayu? Apakah memang ada?
Di toko-toko online gitu? Oh banyak. Oh ada Banyak, ya. Pak. Banyak. Dan salah satunya ini agennya. Bisnisnya konstruksi soalnya. Oh, konstruksi. Iya kan cakar-cakar ayam tuh dari cakar-cakar itu. Aduh. Kalau ini nih, spirit anak muda terhadap simbol tadi bagaimana? Masih suka dipakai kah atau Sering ke anak Dipakai muda, iya sering karena itu juga menjadi kebanggaan daerah lah ya, simbol daerah bahwa itu kan ada di pendopo ya. Jadi biasanya kan setiap tahun ada kirap dari pemerintah daerah. dikelilingkan? Iya, muter setiap kecamatan bawa Di hari jadi Indramayu, Hari jadi Indramayu 7 Oktober ya. tanggal Setiap 7 Oktober. Gitu. masih satu kebanggaan ya, Iya. masih. Kalau dari atas sampai bawah, busana orang Indramayu itu apakah seperti wetan, seperti kulon, Nah, atau punya busana tersendiri Ki? Indramayu kan sebetulnya perpaduan antara budaya Jawa dan Sunda. Oke. Dari Jawanya tadi, Purworejo, Purworejo. Oke. Sundanya memang kita memang di daerah Pasundan ini. Pasundan. Makanya kita ini Jawa tapi berada di wilayah Pasundan. Oke. Termasuk di bahasanya. betul. Bahasanya juga beda. Sunda ya enggak, Jawa juga rada Jawa tapi enggak juga Jawa. Kan bedanya yang umum kan O saja nih. Sego jadi segar. Segar. Mirip Banyumas ya? Ya Banyumas, tentara, tentoro, Nembak, nembak. Nembok. Itu doang. nembok tuh. Ini sami mawon koten. Batara Karang, Batara Korong. Beda. Beda. Gak bisa semua disamain. Gak bisa ya? Gak bisa. Dan termasuk Budi Daltan, Enggak. Budi Dalton. iya. Iya. Dan termasuk budaya-budaya lain juga sama budaya-budaya lain. Perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda melahirkan bahasa Indramayu. Dermayu. Jadi Dermayu itu memang bahasanya perpaduan. Dermayu. Dermayu. Kalau orang Sundanya bilang, orang Kulon, Jawareh. Ya. Jawa Sawareh. Gitu kan? Sawareh kenapa? Sawareh itu setengah gitu. Dan jangan salah menyebutkan ingsun kula kawula Dermayu reang. Tegas. Siapa sampean? Reang. Reang berasal dari kata re dan hiang. Weh. Re balik hiang pangeran. Keren coy. Engson diletak. Apa gitu? Gak tahu tadi apa letak. Blesa. Blesa. Masya Allah. Jadi rehyang memang punya filosofi seperti itu. Kembali kepada Tuhan. Ya, sok, mangga. Kapan jadi? Balik. Silakan yang sufi lah. Ini mulai masuk dalam wilayah rehyang ini. Ternyata filosofinya keren ya. Aksara punya sendiri. Kalau aksara kita Tetap Hana Caraka. Hana Caraka, kemudian ada bahasa Cirebon, Cirebonnya juga Cirebon yang apa namanya, yang di aksara itu. Dan kita memang ada pergerakan untuk menginfanterisir itu di Indramayu sekarang. Alhamdulillah sudah dimasukkan di perpus kita nih, banyak. Perpusnas sudah ya? Nasional sudah ada. Tapi itu ada yang membacanya. Ada. Artinya ahli Ada filologinya. di Indramayu ada. Dulu almarhum Tarka, kemudian sekarang dilanjutkan oleh anak. Dan di Indramayu juga masih banyak yang pinter masalah nulis bahasa Sanskerta itu. Disebutnya huruf apa? Huruf Hana Caraka. Wah, Itu teman-teman Banser bisa baca. Hana Caraka. Bisa. Kan serba guna. ini carakannya udah ada caraka gundul. Oke, Caraka gundul ya. Nah, teman-teman Banser dalam hal menjaga spirit Wira Lodra itu gimana, Mas? Ya pertama kita menteladani beliau karena Wira Lodra ini selain menjadi tokoh babat Indramayu juga ditokohkan menjadi penyebar agama Islam. Ya. Nah, itu terus yang kedua bahwa Islam yang dibawa oleh Wira Lodra ini kan bagaimana menjaga kebinekaan itu. Nah, kita coba untuk merawat itu. Ya. Bagaimana Indramayu yang beragam ini ya kita rawat sehingga apa yang menjadi cita-cita Wira Lodra bisa kita terus lestarikan. Ya, Wira Lodra kan dari Purworejo. Ya. Berarti dia nggak ketemu celeng. Karena dari wetan. Nah, kalau dari wetan ketemu siapa? Kalau dari Wetan ketemu Di Kerangkeng. di Kerangkeng. Langsung di Kerangkeng, Kang. Langsung di Kalau Kerangkeng. dari Wetan ketemu Kerangkeng. Kok susah ya masuk Indramayu? Susah. Memang masuk Indramayu susah. Kalau ke sana ketemu celeng, Iya. sini di Kerangkeng dulu nanti.
Kerangkeng. Makanya kita pesen tuh sama kader-kader ketika bikin kegiatan, tolong dalam mengekspos wilayah itu diperhatikan. Jangan suka mengekspos wilayah. Teman-teman Ansor kan suka kegiatannya sholawatan. Solawatan. Nah kalau pemuda celeng bikin sholawatan, celeng bersolawat, kan jadi viral kan? Dan itu lebih hebat. Kalau di kabupaten kan keren Indramayu bersolawat. Ya. Pemuda celeng, jadi celeng bersolawat. Kan itu sudah. Tapi menurut Hari saya ini celeng bersolawat. Besok bersolawat di kerangkeng. dan itu hebat menurut saya. Celeng saja bersolawat. Iya, apalagi Kalau ngelihat celeng ke sana tuh. Oh, ada lagi larangan bersolawat. Maka harus ditabrak oleh celeng. Itu baru bisa. Ini daerah apa kok mengerikan begini? Nggak ngerti saya. Tapi kalau tadi Gus ada lagi satu yang mau saya tanyakan mengenai Dayak Bumi Sagandu itu. Kan ada ya kelompok masyarakat ya. Itu ceritanya seperti apa sebetulnya? Ya, jadi di Indramayu itu ada komunitas, mungkin keyakinan beragama. Ya. Nah, itu pemimpinnya adalah Takmad, punya murid spiritual, itu menamakan dirinya Dayak Bumi Sagandu. Jadi Dayak itu bukan suku yang ada di Kalimantan. Ini sebenarnya singkatan. Bahkan tidak ada kaitan ya? Nggak ada kaitannya. Ini singkatan Dayak itu diayak. Diayak. Jadi orang yang sudah ikut penyaringan begitulah. Jadi ajaran mereka kan ngomongin aji rasa, menyayangi dan sebagainya. Itu uniknya sehari-harinya. Nggak pakai baju, hanya pakai celana hitam dan putih. Oke. Ada ritual-ritual khusus. Memang waktu itu sempat rame karena ada fatwa sesat dari MUI. Nah, teman-teman kita tadi kembali dalam rangka merawat keberagaman ini, ya kita ikut mendampingi. Bukan pada persoalan bagaimana ingin merubah keyakinannya atau menentang keyakinannya, tapi lebih pada ngomongin tanggung jawab kita sesama warga negara. Oh, hak Ya kan? sipilnya. Hak sipilnya, karena dampak dari fatwa sesat itu kan mereka tereksklusi, dikucilkan. Oke. Bahkan sempat kalau lewat dilemparin, udah nunggu angkot nggak berhenti kan gitu kan, karena dianggap orang gila dan sebagainya. Nah bahkan ketika mengurus administrasi kependudukan, KTP apa nggak bisa, karena ada syarat kan, fotonya harus pakai baju dan sebagainya. Sementara ketika tidak punya KTP, berdampak pada yang lainnya, nggak bisa ngurus BPJS, Nggak bisa ikut vaksin. nggak bisa ikut vaksin kan gitu kan. Nah kita mendampinginya dalam rangka bagaimana pemenuhan hak layanan dasarnya. Sampai kita dari Disdukcapil datangkan ke sana, layanan khusus untuk didata dan dibuatkan KTP. Alhamdulillah ya sekarang sudah banyak bikin KTP. Pokoknya yang penting mukanya kelihatan. Jadi dikasih tirai aja ini ketika foto gitu kan. Jadi jalan tengahnya di situ. Diedit fotonya. Ada tirai. Jadi mukanya tetap kelihatan. Begitu. Itu berat loh nggak pakai baju. Wah, iya. Oh, kalau saya kelihatan kerokan saya semua itu. Masuk angin. Masuk angin. Apalagi tadi dengar ada apa ritualnya direndam di air satu malam gitu. Jadi Dayak itu ada klasifikasinya. Ada Dayak militan. Militan. Iya, Dayak militan itu yang udah nggak pakai baju. Ada Dayak preman. Preman. Iya, Dayak preman itu pakainya hitam-hitam gitu kan. Nah, kalau udah mau masuk Dayak militan itu, diproses itu direndam semalam di air, di kali gitu kan. Siangnya dijemur, badannya lah nggak pakai baju sampai berapa bulan. Nggak kuat sama. Enggak, kalau saya sampai gitu enggak kuat. Tapi ngopi boleh, kecuali makan yang bernyawa. Oh, Saya pun nggak pernah makan yang bernyawa. iya. Yang sudah mati ya. Susah loh. Harus sembelih dulu. Harus sembelih dulu kan. Iya semua juga gitu ya. Nah, hal yang unik itu sebenarnya mereka sangat menghargai perempuan. Rata-rata perempuan itu dimanjakan. Jadi dari mulai kegiatan dapur apa itu diurus oleh suaminya. Wih, Perempuan khusus ngurusin anak saja. Gitu. Itu Cocok gitu ya. Bisa orang Gus. nilainya bagus nilai. Susah lah. Biasanya aku bikin apa-apa nyuruh istri, minta tolong istri. Kan? makanya banyak yang pengen punya suami Dayak kan gitu kan. Karena dimuliakan kan begitu. Oh, propaganda kayaknya ya. Iya. Ya, dalam perspektif lain, Gus, Nabi Musa kan pernah
ketika naik gunung Turusina itu diperintah oleh Tuhan, fakhla na'laika, copotlah sandalnya. Hanya ketika menghadap Tuhan itu memang kita copotlah pakaian kita ini. Auratnya gimana, Kiai? Nah, itulah baju, pakaian. Pakaian. Pakaian sebagai simbol, Oke. bukan pakaian seperti yang kita pakai. Ah. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, jangan kita memakai baju sebagai budayawan. Oke, telanjang ya. Telanjang. Kita harus telanjang menghadap Tuhan. Jangan setiap pejabat jangan memakai baju pejabat, baju orang kaya, dan kita menghadap Tuhan. Fakhlaq na'laika, baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya ingat dari kisah Nabi Musa itu ketika Musa masih bayi. Ya. Pada waktu itu kan Fir'aun membunuh semua laki-laki, Laki-laki. anak-anak laki-laki. Betul. Nah, tiba waktunya di pinggir kali itu istrinya Asia menemukan anak laki-laki. Ya. Bunuh. Semua anak laki-laki harus dibunuh. Kata istrinya Asia, janganlah yang semuanya sudah dibunuh itu anak laki-laki, yang satu ini jangan. Kita rawat baik-baik. Ya. Ya. Hikmah dari kisah itu adalah seluruh suami takut istri, sanatnya ke Fir'aun. Bukan takut, bertekuk lutut. Sanatnya sampai Fir'aun itu berarti. Sampai Fir'aun. Nurut loh, Fir'aun aja nurut. Fir'aun aja nurut. Jadi ketua umum ikatan suami takut istri itu Fir'aun. Tapi kalau teman-teman Ansor itu maknanya beda. Jadi takut sama istri itu bukan karena takut ya, tapi ini menjadi jalan menuju kewalian. Kan Ansor Bansur itu kalau di lapangan arang kayak Gajah Mada, sampai rumah kayak gajah duduk. Dadak baik ya. Awalnya saya mengira, oh ini takut istri, ternyata tidak. Salah satu jalan yang paling mudah untuk menjadi wali, dimarahin istri diam saja. Jadi jangan-jangan kita wali semua kalau takut sama istri. Jadi kalau ke istri itu ini bukan masalah takutnya. Kita harus bisa ngakal. Saya pernah ada kerjaan di luar sama teman-teman gini. Sampai-sampai apa? Istri saya nge-WhatsApp. Pak, nggak pulang-pulang? Katanya. Udah lupa rumah? Langsung saya jawab, Sherlock. Saya cek WhatsApp dulu nih dari karena bukan kulon, bukan wetan. Ya, percampuran. Ya, pertemuan antara dua itu menjadikan memiliki jati diri yang istimewa. Istimewa. Nah, sistem kejatiannya orang Indramayu itu kalau dalam cerita wayang-wayang kayak apa? Dalang loh ini. Dalang ya? 98 ada kerusuhan tahu? Ya. Dalang kerusuhan. Oh, situ yang bilang loh ya. Dia cuma bilang 98 tadi dalang. Betul, beliau ini kan ada padepokannya. Ya. Sabda Pandita Ratu. Ya, betul. Wis baca. Itu apa Pak Kiai itu tuh? Ya sabda itu kan omongan, pandita itu orang alim, ratu itu jabatan. Menyatukan antara alim ulama dan para pejabat. Maksud saya di situ. Jadi menjadi padepokan yang moderat, yang multikultural dan begitu. Nah, ketika berbicara tentang jati diri wong Indramayu, jati wong Indramayu itu kan
marginal community. Makanya kemudian tokoh-tokoh wayang yang disukai itu adalah wayang-wayang punakawan yang menjadi sebagai simbol marginal community, orang-orang pinggiran ya. Walaupun sebetulnya kalau misalnya suatu saat misalnya mohon maaf yang di Indramayu ya, Gatot Kaca perang itu tidak boleh kalah. Gatot Kaca itu harus menang. Tahu Gatot Kaca kan? Jadi kalau perang Gatot Kaca kalah, penonton Indramayu pasti marah. Artinya apa? Memang menginternalisasi sebagai tokoh pewayangan ke dalam diri itu sudah masuk. Dan itu menjadi salah satu nilai. Makanya kalau wayang, mohon maaf ya, kalau wayang Solo sini, mohon maaf nanti kalau Gatot Kaca perang jangan sampai kalah itu. Kalau di sini Indramayu, kalau kalah hati-hati. Pulang bisa buntung bagalnya. Di sini ada tokoh wayang namanya Bagal Buntung. Kalau Jawa atau nggak ada Bagal Buntung. Bagal Buntung itu siapa? Tokoh wayang yang kalau pulang itu tokoh ini nggak dibawa, Ditinggal. karena bagal. Bagal artinya? Jagung kalau dimakan, nah itu ininya yang tidak dimakan namanya bagal. Dan itu tidak dibawa pulang oleh Bagal dalang. itu kalau Pasti sini biasa terus. kalau lewat di tempat sepi terus dibagal gitu. jagal itu dipegang. Begal itu. Umur sufi. Oh berarti ada muncul tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh baru dari pelakonan Betul. wayang di Kalau di Indramayu. Cirebon Indramayu itu tokoh pewayang itu yang punakawan itu ada 9 kan. Kalau di Jawa itu kan baru cuma 3, Semar, Petruk dan Gareng. Ya. Kalau di Indramayu Cirebon itu hebatnya ada 9 tokoh punakawan. Itu menggambarkan para wali. Yang wali Sanga itu kemudian digambarkan menjadi sebuah tokoh pewayangan. Nama-namanya siapa Ki? Nama-namanya 1 Semar, Petruk, Cungkring, Gareng, Bitarota, Ceblok, Bagal Buntung, Noromaning. Namun bisa Tepai Akpansa. Apa 2 lagi? Celeng sama itu lakon-lakon yang muncul sebelum kemerdekaan atau baru-baru saja? Ya kalau lakonnya tetap lakon Mapakem, Mahabharata dan Ramayana. Cuman ada lakon carangan, ada banjaran, ada lakon sempalan. Ya. Nah, lakon-lakon yang carangan sempalan ini yang kemudian kita adopsi itu tadi. Kayak misalnya Gatot Kaca vaksin. Kita kan vaksin baru 2, 3. Iya. Gatot Kaca itu 7 kali vaksin loh. 7 kali. Sini. Braja Musti, Braja Denta, Braja Wikalce, Braja Lapatan, Bajing Akiril, Braja Musti, semuanya ada 7. Kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi. 1 bisa dapat. Apa ya? Omikron lewat gitu. Lewat. Kalau kita lihat di India, termasuk kitab lamanya itu Rigveda namanya. Itu menceritakan seorang penyelamat. Ya. Jadi kalau ada kekacauan, ada apa gitu, pokoknya urusan yang membereskannya itu namanya Gatot Kaca. Itu di India. Tapi yang jadi masalah saya, sampai saat ini orang India nggak ada yang namanya Gatot. Jadi nggak tahu ini budaya dari mana tiba-tiba ada tokoh itu. Betul, Gatot Kaca. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan penokohan Gatot Kaca di Indramayu, ada nggak orang Indramayu yang namanya Gatot? Oh banyak. 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 Oke. Gatot Subroto, Gatot apa lagi banyak loh Gatot. Indramayu ya? Iya. Kok bukan ada yang namanya kaca gitu? Nah itu. Kenapa harus Gatot? Kalau di India nggak ada yang namanya Gatot. Ya karena di Indonesia nggak produksi ketela pohon. Apa hubungannya sama Apa ketela pohon? hubungannya ya? Ya Gatot kan di Jogja Solo kan nggak ada. Oh makanya. Oh ya. Orang mana? Itu temannya belum ngecotot. Belum ngecotot ke temennya itu. Gatot. Gatot Kaca India itu sebelum terbang nari-nari dulu. Lama. Kayak film-film India itu. Pas mau terbang, jatuh lagi. Nari-nari lagi. Nggak beres-beres ya. Itu pantangan kalau di Indramayu itu Gatot Kaca nggak boleh kalah. Kalau dipaksa perang kalah, hati-hati ada yang hilang. Gimana maksudnya ada? Ya diambil wayangnya. Kita serius banget ya. Saking cinta tokohnya. Ya, itu dia. Dulu di mana-mana kalau wayang yang paling ditunggu itu kan momen goro-goro. Goro-goro. Di Goro-Goro itu. Goro-goro di sini juga ada. Di situ keluar. Tapi kalau di Indramayu tidak ada segmen khusus yang berbicara Goro-Goro, tapi di seling-seling itu aja. Ada jejer 1, jejer 2, nanti masuk punakawan berbicara. Tapi Kang, ini momentumnya nggak tahu kenapa kok terus menerus. Sajen ada masalah. Ya, Masalah. Kemudian wayang sekarang diharamkan juga. musnahkan. Ya. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Pada saat sajen bermasalah, orang-orang bersuara di media sosial atau di mana? Berapa banyak yang bersuara? 10.000. Oke. Masalah wayang. Berapa orang yang bersuara? 5.000. Oke. Masalah bahasa Sunda, orang bicara berapa? 30.000.
Oke, apalagi masalah apa lagi? Udah selesai? Toa masjid. Toa masjid. Berapa orang yang bersuara? 100.000. Oke, 100.000, 10.000, 30.000, 5.000. 145.000 orang. Kekuatan suara partai sekian. Oke, aman. Mungkin. Iya. Tapi bagi saya wayang kulit itu haram, betul. Ya. Itu dalang loh. Nah justru karena saya dalang ngomong saya betul. Wayang kulit itu haram, apalagi wayang golek. Kalau mau halal itu kulitnya digodok dulu, direbus dulu, dikasih parutan kelapa, jadi cecek. Itu halal. Kalau yang golek, Mandan apa kletak-kletak aja dong Dermayu. angel yang Haramnya jidan. Itu kalau wayangnya dijilat-jilat, dikeremus-keremus. Oh sedih maya haram. Iya. Loh, beliau punya wayang yang belum diharamkan. Yang haram kan wayang kulit, wayang orang mungkin ya. Ini wayangnya wayang potel. Wayang podel, apalagi bentuknya seperti patung. Saya sangat diharamkan sekali punya saya. Haram jidan punya Malah saya. lebih haram Malah lagi. diharamkan. Satu wayang aja 2,5 kilo. Berat. Hantem kan lumayan sampai. Hantem ke sana. Nah, termasuk juga kalau wayang itu jangan diputer. Gak boleh. Kenapa? Pusing, Kang. Diputar-putar saya. Iya. Aduh, tapi kalau anak muda nih, apa tanggapan teman-teman nih sebagai generasi mudanya terhadap wayang aja, produk wayang? Apakah masih antusias? Nanggap wayang. Nanggap wayang? Masih nggak ada? Ya masih. Beliau ini Kiai ini selalu bergandengan dengan Ansor. Ketika ada kegiatan, Kiai tanggapan wayang. Gitu. Jadi Sebetulnya kan kalau bukan muhrimnya nggak boleh bergandengan itu. nggak boleh. Nah, jangan bergandengan dong kalau gitu. Susah dalang sambil gandengan. Iya, tangan satu doang. Jadi Ansor, jadi karena itu juga warisan budaya leluhur kita, ngomongin Islam Nusantara kan. Jadi ya untuk bagaimana kita mengenal, ya ini sering kita undang di beberapa kegiatan untuk ceramah dan dalang. Ya, Gitu. Jadi ya teman-teman sudah sangat paham lah. ya. Diundangnya sebagai penceramah atau sebagai dalang? Dua-duanya. Double. double honor ya. Iya. Amplopnya yang beda. Ya. Isinya Tetap. Salaman sekali. Salaman sekali. Amplopnya double. Isinya cuma satu. Ya. Ya, dan saya kira memang kalau dalam dunia pewayangan itu kan kita lebih kepada nilainya. Ya. Ada nilai-nilai psikoreligius yang disampaikan, nilai-nilai pendidikan yang disampaikan, termasuk tentang pertobatan juga kan ada di dunia Pertobatan. pertobatan. Banyak lakon-lakon masalah pertobatan. Nanggap soal pertobatan. Tadi saya. Makanya kalau wayang potel itu kan terpisahnya antara badan dengan kepala itu kan potel. Ya. Potel itu maknanya adalah potret eling, menggambarkan agar manusia itu bisa eling Oke. dengan melalui tanggapan wayang. Ya. Apapun bentuk wayangnya, itu menjadikan sebuah pakeling kepada manusia. Saya sering menceritakan bahwa ada Mang Dalban, tokoh orang kaya, punya bujang 2, 1 Lamsijan, 2-nya Bagong. Lamsijan ini rajin sebagai bujang ya, sebagai pembantu. Ya. Setiap hari disaponi, rumah itu halaman disaponi, kalau mobil kotor disemproti. Ya. Tapi Kang Bagong enggak pernah. Kalau ada sampah di rumah, didiamkan saja. Kalau ada mobil kotor, dibiarkan saja. Ditanya oleh majikannya itu, Gong, mengapa ada sampah enggak dibersihkan? Loh, majikan enggak paham. Kalau sampah saya bersihkan sekarang, besok ada lagi. Iya, cerdas. Iya. Kalau besok saya basuh itu mobil, besok dipakai kotor lagi. Sekalian nggak usah. Nggak usah makan. Terus gimana? Ya udah biarkan saja majikan. Ya. Kemudian suatu saat diajak plesir nih, diajak jalan-jalan nih. Begitu sampai di tempat rekreasi, tikar digelar, yang lain sudah pada ngambil nih. Majikannya, bujang yang rajinya. Pas gue ya Bagong, bujang yang tadi yang badeg gitu, mau ngambil itu digeplak kenal. Hop. Iya, digeplak. Nanti dulu mau ngapain lo? Lo ikut makan majikan. Ya kan yang lainnya makan, masa saya nggak makan? Saya juga lapar. Nah itu dia. Apa jawaban majikan? Dengarkan wahai Bagong. Kalau sekarang Anda makan, besok lapar lagi. Kalau sekarang Anda makan, besok lapar lagi. Jadi gimana majikan? Yang lain makan, Anda diam saja. Lihat orang makan. Oh, ya kan? Besok kalau saya kasih honor, habis lagi. Jadi usah. Nanti aja. Nggak usah. Iya.
Loh, Itu kan pertobatan. Selama diri kita itu tidak pernah disapu, semakin lama semakin tebal kan hati Iya, kita nih. iya. Maka akan sulit untuk melihat siapa diri kita sendiri. karena Itu tebalnya gara-gara. tadi Gus Cocok ya. Sufi gitu. Sufi jelas itu. Tapi kemudian tadi kan si Bagong sama Lamsijan. diajak majikannya ke Lam sijan itu bahasa Arab tuh, lam, sin, dan jin. Nanti dalam segmen berikutnya, lanjut. ngatur. Panjang banget. Kiai ngatur. Ngatur kiai. Oke, lanjut. Bicara soal celeng. Ini bukan maksudnya ke sini celeng lo Oke, bukan lo ini ya. sami-sami. Ya, itu ke sana. Bicara soal celeng, Ya. kerangkeng, larangan. Ini pengaruh negatifnya pada brand image pariwisata gimana kira-kira? Pariwisatanya bukan di situ. Oke. Ada beberapa spot-spot pariwisata di Indramayu. Oke. Ada spot pantai. Pantai. Ada kebanyakan kita pantai. Pantai. Ada juga sekarang beberapa teman-teman pemuda yang bikin agrowisata. Oke. Ada jeruk segerang, mangga gincu. Ini kan menjadi ikon Indramayu. Ya? Mangga ya? Mangga gincu. Warnanya mirip gincu. Efeknya di bibir seperti gincu juga. Tergantung yang makannya. Oh iya. Yang bisa ditawarkan dari pariwisata tadi kan objek-objek yang merupakan keistimewaan wilayah. Iya. Secara pertunjukan apa? Kearifan budaya lokal itu yang di Lelea itu ngarot. Ngarot. Jadi budaya ngarot itu budaya orang di Lelea itu perempuannya dipakai apa? Kembang. Bunga dan sebagainya itu banyak. Dan Bahkan itu harus perawan orangnya. harus perawan. Kalau nggak perawan bunganya layu. Bahaya loh itu malah pengecekan loh. Iya. Ketahuan bisa tuh. Ketahuan makanya harus dicari yang benar-benar. Bahkan turis mancanegara juga ada yang hadir, ada yang datang dan sebagainya. Ada nadran. Nadran itu budaya pantai gitu kan, Pantai. laut gitu kan. Iya. Itu rame misalkan. Seni budayanya sih ada wayang, ada topeng, ada sandiwara, ada berokan, ada sintrenan. Sintren ada juga. Ada sintren. Sintrennya ada. Kalau berokan tuh Turun sintren, sintrene bidadari, nemu kembang, yun ayunan dan seterusnya. Ini kalau ditangkap lumayan. Ongkos lagi kita nanti. Berat coy. jadi apa ada berokan apa? Berokan ada, Bang Berokan. Berokan itu kayak barong Barongsai. itu. Tapi tipe Khas Indramayu. Indramayu. Ya, Tipe Indramayu. Cuman kepalanya saja ininya kaung goni dan seterusnya. ya. Atraksi kesaktian ada nggak? Oh, ada, debus masuk di Indramayu ada. Oh, ada. Debus ada di Indramayu. Itu kalau dulu genjring umbul ya. Kanjeng Umbul Genjring ada. umbul gitu kan. Sini Ada kemarin berkembang ada padepokan silat khas Indramayu tuh yang dari Cangkingan. Tahu ya? dermayonan. Dermayu. Pencak Dermayu. Pencak dermayon. Itu harusnya kalender pariwisata setahun itu bisa penuh loh. bisa penuh. Ya. Kalau diisi dengan kekayaan Ya. budaya kan. tempat. Dari yang barusan aja Iya. udah cukup. Kalendernya ada nggak bulan-bulan khusus Rejab itu apa, Dzulhijjah itu apa, Syawal itu apa, ada nggak? Contohnya kalau di Jawa kan ada grebek Syawal, Oh iya. ada sekaten, Iya. ada itu ada nggak di sini? Ada ya? Kalau Nadran kan per tahun, Ngarut juga per tahun. Nah kalau Sedekah Bumi, kemudian Mapak Distrik, kemudian Ngunjung itu juga sama per bulan. Oh ada ya? bulan-bulan, Ya bisa penuh betul tuh kalender tuh ya? Di tempat saya itu setiap makom itu 7 tempat itu ya semuanya diadakan acara. Kalau saja 7 tempat dikali misalnya kalau keluar pengeluarannya 50 juta udah berapa itu? Panen berarti sama. Dan kita ikutan. Iya.
kita akan ngobrol sama teman-teman anak-anak muda ini soal Indramayu. Iya, mangga. Siapa tahu mereka memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan Kang Budi tadi, belum semuanya kejawab. Belum. Tentang celeng. Celeng terutama. Ya. Saya persilakan teman-teman. Yuk silakan, ada yang mau nanya. Setahu saya dan juga ini dipraktekkan di sekolah kami, di perguruan kami, bahwa Nyi Endang Dharma itu berperang dengan Raden Arya Wiralodra. Dan kemudian Nyi Endang Dharma itu kalah perangnya gitu. Lari ke Kali Cimanuk dan menghilang. Apakah itu benar? Dan kemudian menghilangnya itu kemana gitu Pak Kiai? Dalam sejarah memang ada beberapa versi Kang. Ketika perang dengan Endang Dharma Ayu dari Palembang itu terjadi kejar mengejar kan. Dan konon dalam beberapa babat itu ternyata Wiralodra dan Endang Dharma Ayu itu terjadilah pernikahan. Jadi perang juga perang asmara sebenarnya. Oke, lanjut ke Ranja. Ya, itu terjadi di Bukit Merongge. Kemudian karena saking cintanya, kemudian sebetulnya tidak terjadi kematian. Endang Dharma Ayu dalam babat Dharma Ayu itu jebur di Kali Cimanuk untuk menghilangkan jejak. Maka kemudian ingsun pesen ning sampean painen aran Endang Dharma Ayu Nagari. Maka asli Dharma Ayu itu berasal dari kata Dharma Ayu Nagari, berasal dari seorang putri bernama Endang Dharma. Karena Dharma Ayu dulu itu dia ada orang Portugis Belanda, maka Dharma Ayu Indarmayu, jadi Indramayu. Nah, karena di sana terjadi pernikahan dan itu dalam babatnya itu Kang disebutkan ini rahasia poma aja diceritakan. Jadi memang ada semacam semacam larangan diceritakan. Tetapi kalau melihat dari segi sejarah yang coba kita analisa secara ilmiah itu, memang dua-duanya ini telik sandi. Satu telik sandi Mataram, Demak, Bintoro di sana. Satu lagi telik sandi Cirebon. Endang Dharma Ayu ini sebetulnya ada telik sandi. Mengapa? Karena tidak ada seorang perempuan yang menjadi pinter, kemudian ahli silat, pendekar. Buktinya di mana? Ketika terjadi sayembara Gandasari. Gandasari itu Dharma Ayu, Nyai Mas Panguragan. Ketika sayembara siapa yang bisa mengalahkan saya akan menjadi suami Anda. Terjadilah perang itu. Nah kemudian ada yang dari Pangeran Soka datang, yang rambutnya panjang. Sudah dipotong ya, dulunya panjang. Ya kan? Ngumpet. Nah, Pangeran Soka dari seberang. Ketika terjadi perang itu Endang Dharma kalah oleh sampean nih. Kalah. Kemudian kan minta janji nih, katanya kalau kalah jadi istri saya. Dia berlindung di belakangnya Sunan Gunung Jati. Saya siap menjadi istri panjenengan tapi tidak di dunia. Di akhirat saja. Mohon maaf, Anda tidak berjodoh dengan orang Indramayu. Di akhirat saja. Di akhirat saja sudah jelas jatahnya. Sudah jelas jatahnya. Mengapa jawaban seperti itu? Karena sebenarnya Endang Dharma Ayu sudah punya suami. Wiralodra itu. Wiralodra. Jadi begitu Kang, persoalan babat memang beberapa versi. Ada yang memang mati, dijebur. Tapi kemudian, kenapa kalau mati kesininya ada turun Wiralodra? Berarti kan Ya, ada pernikahan. itu memang sebuah rahasia sejarah. Babat itu tertulis atau gimana sih Kang? Tertulis. Ya, jadi gini, banyak cerita lalu dituliskan. Kita biasa menyebut dengan kitab atau naskah. Ya, naskah kuno ya. Ini adalah nanti di dalam dunia kesejarahannya katanya babat. Sebelum kita sebutkan sebagai pembuktian atau nantinya sebagai legal sejarah tadi. Tapi ada kalanya beberapa tulisan ini diceritakan 3 kelopak gitu ya, 3 gerobak. Itu dibawa memang zaman Portugis dan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga muncul statement-statement bahwa kita ini budaya tutur. Sampai saat ini budaya tutur. Budaya tutur itu sulit dibuktikan secara ilmiah karena tidak ada tulisnya dari sisi akademis. Padahal tulisnya banyak. Jadi saya bilang sudahi bahwa Indonesia itu budayanya tutur. Sudahi kita ngomong itu. Kita menganggap budaya kita ini semuanya cuma dongeng. Cerita sejarah dan lain termasuk babat. Kalau menurut saya babat-babat tadi harus dikaji. Sebetulnya menyembunyikan cerita apa sampai dilarang. Berarti bukan buta huruf ya? Bukan buta huruf, gimana? Hurufnya banyak kok. Tadi sudah disebutkan ada Hana Caraka. Hana Caraka itu
ada yang ditulis dalam huruf atau aksara Pallawa, aksara Kaganga, aksara Ratu Pakuan, aksaranya aja udah banyak. Cuman tinggal kita ada tidak orang-orang yang mengkaji itu. Yang saya kenal ada Teh Cinta Ridwan, dia orang Cirebon ya. S3-nya tuh di Perancis juga berkaitan dengan huruf. Huruf apapun dia tahu gitu tuh. Dan bangsa kita itu. Jadi sudahilah ngomong bahwa bangsa ini sejarahnya tuh nggak ada tutur tinular gitu ya katanya kan. Sejarah peteng. Ya. Jadi merendahkan kita di dunia pengakuan sains gitu. Padahal tulisannya banyak kok di luar. Minat baca berarti tinggi juga ya? Betul. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Iya. Nah. Saya paling nggak percaya minat baca bangsa Indonesia kok rendah. Kata siapa katanya? Nota saja dibaca lagi ya. Nota dibaca ulang. Apalagi WA. WA dibaca. Dibaca. Sosmed dibaca. Semua dibaca. Itu yang nempel-nempel di pohon dibaca semua ya kan? Langsung dibalas malah kalau WA. Iya. Itu kalau dalam pendekatan teman-teman Bansar, teman-teman Ansor, Ya. dalam menjaga bukti-bukti hasanah Ya. lama, Ya. itu sebaiknya babat itu disimpan di mana? Di pagri gaib supaya nggak ada yang masuk. Pagar gak? Sufi. Tapi sekarang Kang di Indramayu itu sudah ada museum. Museum. Jadi kalau ada naskah-naskah, kemudian ada peninggalan keris-keris itu ya, itu sekarang sudah ada museum. Tinggal kita serahkan saja ke museum. Museum Bandar Kali Cimande. Itu sekarang di sana sudah ada babat-babat yang dari masyarakat kita simpan. Termasuk juga pusaka-pusaka boleh disimpan. Artinya begini, ada orang juga datang ke saya untuk menyerahkan pusaka. Pak, pakai ini pusaka saya. Ambil, jangan Anda tolak. Jangan berbicara masalah musyrik. Ini adalah pusaka para leluhur yang di dalamnya adalah penuh dengan intelektual. Sejarah keris itu yang Riwayat keris itu. riwayat peradaban. Betul. Ya. Jadi keris itu adalah sebuah peradaban. Dan penelitiannya sampai ke Belanda loh. Teman-teman kita ya, budayawan kita yang dalam rangka mengkaji babat Indramayu itu, penelitiannya sampai ke Belanda. Karena ada katanya sebagian naskah-naskah kita yang tersimpan di Belanda. Sebenarnya ya kita bisa tuh mengkaji secara ilmiah gitu kan. Dan sudah dilakukan sebenarnya oleh teman-teman budayawan. Cuman karena sudah terbiasa dongeng, katanya, tutur dan sebagainya, kita jadi latah gitu ya, begitu. Dan memang para leluhur para cerdas-cerdas Kang. Saya pernah baca serat Siti Mutmainah itu, ada suami istri berhubungan seks. Kemudian sang istri bertanya, "Wahai kakandaku, kenapa kalau saya habis seks itu harus mandi?" Jawabannya itu sungguh di luar nalar saya sebagai santri itu. Karena Anda ketika berhubungan dengan saya itu sudah melupakan Tuhan. Melupakan. Tuhan. Jangan cerita itu dulu, udah lama nggak pulang. Nanti minta pulang. Artinya ketika kita klimaks, itu yang kita ingat kan bukan Tuhan. Bukan Tuhan Coba yang kita ingat. diterjemahkan tadi. Itu artinya bahasa Dermayu. Itu apa? Kalau di Sunda. Sunda. Kalau di Sunda ada di. Dah. Artinya memang di situ Ya. puncak lupa itu malah di situ. Maka harus mandi wajib. Harus mandi wajib. Berarti kita berada dalam keadaan najis. Itu artinya jangan terlalu rajin mandi. Kalau rajin mandi terbukti sering melupakan Tuhan. Paham lah. Sufi. Teman-teman yang belum sampai umurnya ya nggak usah dipikir. Nanya yang lain saja. Ayo. Boleh silakan yang lain yuk. Di sini kan Pak untuk bahasa Indramayu kan yang saya tahu notabene tuh kurang baku gitu tuh untuk digunakan ke kayak di kota gitu tuh. Nah, apakah bahasa Indramayu tuh punya kemungkinan untuk bisa menjadi bahasa yang baku digunakan atau sopan digunakan gitu Pak di perkotaan? Terima kasih. Standar kesopanan. Iya. Bagi orang ngapak itu ya sebenarnya sopan-sopan saja. Tapi ketika terdengar oleh orang yang lebih wetan kok agak kasar orang-orang tengah gitu ya. Betul. Itu gimana penempatan bahasa dalam peradaban keseharian, Kang? Ini akan jadi kontraproduktif dengan pemahaman kita tanggal 21 kemarin satu dunia itu memperingati Poe Bahasa Indung ya. Hari Bahasa Ibu, Ya, 23 Bahasa Ibu. Februari. Betul. 23 21 23. Kalau di Indramayu bahasa mimi sejagat. Satu dunia memperingati itu, tapi kontraproduktifnya ada juga orang kita yang masih menganggap bahwa itu kasar nggak modern atau apapun. Jadi betapa di antara dua ini kita ada di tengah-tengahnya. Kalau bagi saya bahasa itu bukti dari kebesarannya sebuah produk budaya yang sangat tinggi.
Ya. Itu adalah bahasa. Ya. Kalau hilang bahasanya ya hilang budayanya, hilang bangsanya bahkan. Jadi bagaimana sebetulnya caranya kita percaya diri untuk memakai bahasa kita sendiri. Jadi persoalannya karena mungkin malu ya. Ya. Jadi akhirnya tidak Beranggapan terbiasa. itu kasar. Betul. Misal saya bicara masalah Bandung. Bandung itu ceritanya tuh dulunya orang-orang Belanda. Orang-orang yang ada di kota Bandung itu disebutnya orang gunung. Dulunya dari gunung, pendatang. Dengan berbagai budayanya. Ada Ciamis, ada Cirebon, ada Majalengka dan lain-lain sekitarnya. Yang membawa budaya baru. Akhirnya kita menyebut dengan bahasa Sunda Priangan. Kalau kita mengenal Sunda itu ada undak usuk bahasa dan lain-lain. Itu Priangan aja. Betul. Kalau ke Kulon sedikit nggak ada. Dan orang Priangan menganggap orang Kulon ini agak kasar. Menurut dia, Ya. seperti Gus Chandra tadi bilang, kalau orang Wetan ngedengerin kok kasar ya Banyumasan gitu. Kan itu versinya Wetan. Orang Banyumasnya enggak, karena sudah menjadi kebiasaan. Saja. Nah, dogma-dogma ini yang membuat percaya diri kita jadi turun. Ya. Yang bahaya kalau memang ini dikonsepkan oleh sekelompok. Kasar misalnya kan. Siapa dia yang ngomong kasar? Apakah dia telik sandi juga atau agen atau apa? Kita nggak ngerti tuh. Nah, maka dari itu percaya dirilah terhadap bahasa kita sendiri. Orang mau ngomong apapun, nggak apa-apa. Bahkan itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Jadi orang terbiasa lagi. Di kita ini semuanya sudah terbalik. Zaman dulu Gus Chandra sakit perut, daun jambu celah gitu. Sakit gigi, bawang bodas celah. Itu bukan asal. Saya yakin itu ada penelitian bahwa bawang putih itu ada kadar apanya. Daun jambu itu apanya. Manfaatnya pasti ada. Lalu tiba-tiba datang peradaban baru katanya. Datanglah dokter-dokter itu yang dibawa oleh mereka untuk mengobati. Gitu kan? Sekarang kondisinya pada saat kita berobat dengan daun jambu dan lain-lain disebutnya pengobatan alternatif. Bukannya kebalik. Kan duluan ini yang ada, yang alternatif itu. Nah ini kan jadi terbalik sebetulnya. Tinggal kita bisa tidak membalikan pola pikir kita, mengangkat nilai-nilai yang kita punya. Itu aja balik lagi sebetulnya ke kitanya. Co-host apa narasumber tuh? Karena suruh jawab Bang. Siapa yang nyuruh? Belum ya? Tolong ditarik semua ucapan-ucapannya. Siapa tahu ditambah honornya sama. Ya. Saya dulu. Mungkin dulu. gitu. Nyambung. Mumpung masih ingat. Di Indramayu juga kan wonten bahasa sing kasar. Bahasa kita bahasa Bagongan. Bahasa Bagongan tuh Rainira Patakira kalau enggak Blesak. Itu namanya bahasa Bagongan. Bahasa wong pinggiran tadi, marginal community. Tetapi ada juga bahasa yang kramaknya kan, bahasa Inggilnya. Tapi kalau bahasa kramak dan Inggil, yakinlah itu semua diakui sama. Bade pundi kan sami mawon, jenengan bade pundi. Sami arep mendiri. Rainira arep mendi. Kan angel ya. Blesak tadi makanya pakainya bahasa yang itu. Jadi kita kan ngomong berdasarkan siapa yang kita ajak bicara. Betul. Kalau kita sama dengan teman biasa ya mungkin kita ngomong biasa. Tapi kalau sudah dengan yang itu kan pakai bahasa Jawa yang lebih inggil. Dan kita memang di Indonesia tidak hanya Indramayu ya. Betul. Belum terbiasa dengan menulis kata-kata asli Indramayu dan Indonesia. Kalau misalnya kan kalau di bandara itu kan welcome to iPhone. Betul. Kenapa tidak pakai bahasa Sanskerta, bahasa Jawa aslinya? Keren Pakai itu kan keren kan? Kayak di Thailand, Filipina kan ada itu ya. Dan mereka cuek saja, kita nggak bisa baca ya sudah, salah nggak bisa. sendiri. Yang Itu penting percaya tulis diri bahasa tadi. Dan kita nggak ada di Jakarta nggak. Oleh karena itu Kang, jadi berbanggalah kita punya bahasa. Dan pegiat bahasa Indramayu Mama Supali Kasim dan pernah nulis sebuah buku dan beliau dapat penghargaan di Ranca Eke itu. Dan saya juga ikut nulis di situ. Yen Mapag Sri Wistaka. Saya menulis pengantarnya. Jadi menulis pengantar khusus bahasa Jawa. Tulisannya Jawa, sastranya Jawa. Kemudian puisinya juga puisi-puisi Jawa. Dan kemarin saya juga ikut memperingati Hari Bahasa Mimi Sejagat itu pada 23 Februari. Saya disuruh ceramah, Kang. Ceramah syaratnya pakai bahasa Indramayu. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Itu. Dan alhamdulillah saya banyak yang salah. Yang dengar juga nggak ngerti. Jadi bahasa Indramayu sekarang itu sedang dibangun Kang ya. Digiatkan. Dan itu jangan dikira itu diakui oleh bahasa-bahasa dunia.
Dan bahasa menurut saya sampai sekarang adalah menjadi salah satu ayat Tuhan. Dan itu rahasia. Iya, betul. Waqtilafu alsinatikum wa alwanakum. Dan saya menciptakan bahasa dan kulit itu berbeda-beda. Inna fi dzalika la ayatil alamin. Itu adalah tanda bagi orang-orang yang alim. Mempelajari bahasa tugasnya para alim. Bukan tugas orang sembarang. Sebab belajar bahasa, belajar asal-usul manusia. Ya. Sampai sekarang saya belum bisa jawab, Kang. Mengapa bahasa kita beda-beda? Padahal kita ada turun Nabi Adam kan? Iya. Kok bisa bahasa? Mengapa disebut Mengapa gitu kok disebut beda-beda? tangan kanan? Ya. Kenapa tidak disebut tangan kiri? Ya. Bahasa Siapa ada yang Inggris, bikinnya? ada Arab, ada Indonesia, ada Dermayu juga beda-beda dialeknya. Dialek ya. Iya, Dan ini bahasanya gimana? juga beda-beda. Beda-beda Jadi dia. Jawa di Indramayu kan ada Jawa Cirebon, ada di pinggiran itu Sunda, ada Sunda kasar Ya, lagi. apalagi perpaduan. Jawanya itu beda kecamatan beda lagi. Beda dialeknya. Contoh misalkan begini. Enak sekali. Di Indramayu sini enak pisan. Enak pisan. Di daerahnya Kiai enak payah. Enak Sudah payah. enak payah gitu kan. Dan di wilayah sana itu kalau Idul Adha, kalau di sini kan biasalah korban kambing, Ya. korban sapi. Di wilayah Kiai korbannya kidang. Tidak. Tiap hari banyak orang yang angon kidang. Kidang itu apa? Hidang. Kambing. Oh. Jadi Kambingnya di sini orang namanya sana kidang. Hidang. Hidang. Aneh itu orang-orang sana. banyak gitu kan, beragam. Kalau kata di wetan wis teko, wis teka. Apa ada baik. Ya. Sampun dugi, sami mawon. Sami mawon ya. Sami du. Sami. Yang repot itu kalau orang Jawa ketemu orang Sunda. Nah, gimana kan? tuh? Ya bisa ribut lah. Ribut. Di jalan-jalan pinggir kali kan, Nah, ada lele. Lele. Kata orang Jawanya, lele. Kata orang Sunda, kodok. lele, kodok. Katanya, ya kodok gitu kan. Maksudnya itu lele, ambil. Kata orang Sunda kan kodok. Nah, jadi lele, kodok, lele, kodok. Berantem. Berantem. Kayaknya pergi. Kidangnya keluar. Ketemu celeng. Kerja lagi. Ruwet di Indramayu tadi ya. Iya. Jadi unik bahasanya Ya. beragam. Beragam. Iya. Dan saya kira itu adalah kekayaan khasana. Khasana budaya, khasana adat. Terakhir Kang, Indramayu jangan-jangan malah belum jelas ini identitasnya. Bukan Sunda, bukan Jawa, bukan apa. Padahal sebenarnya punya identitas itu sendiri. Ya. Nah, pengidentifikasian dan pengkhasan Indramayu di tengah peradaban yang beragam ini harus bagaimana? Sejarah itu perlu yang sudah dilegitimasi. Ya. Contoh di Indramayu ini ada kampung apa? Tiris. Ya. Ada cerita ya, pantai sana. Ya. Jadi kalau sebuah peradaban itu kan tidak akan pernah jauh dari sebut aja ada pelabuhan, Ya. artinya ada pendatang. Ya. Ada kehidupan itu pasti ada di sekitar air, Sungai. budaya sungai gitu ya. Ya. Saya pikir itu harus kata orang Sunda dicuk ceruk, digali lagi sehingga nanti pemerintah bisa melegitimasi. Kebenaran sih sambil jalan aja, tapi ada sebuah kesejarahan yang diyakini sehingga kita tahu identitasnya. Kalau menurut saya tadi penggabungan antara Jawa dan Sunda, karena itu kita sudah menyebutkan orang yang tinggal di Pulau Jawa sebelah kulon disebutnya Sunda. Ya. Padahal dari sudut geografi tidak begitu juga. Sunda itu sebuah dataran yang sangat besar. Iya. Oke, kita pahami aja pasca Hindia Belanda bahwa wetan Jawa, Jawa Pawetanan, ini Jawa Kulon. Atau kita mengenalnya Jawa dan Sunda. Iya. Nah, Indramayu ini ada di tengahnya. Percampuran budaya ini karena juga beberapa penduduk yang datang ke sini. Iya. Kenapa Indramayu kurang diminati? Karena kering. Daerah kering saat itu ya. Saat itu bukan sekarang. Saat itu kering, lalu rawa dan lain-lain. Iya. Sehingga kehidupan tuh agak terlambat. Terlambat itu Wiralodra kalau kita ceritakan babannya masih terhitung. Oke. Abad berapa? Tadi cerita Portugis dan lain-lain gitu ya. Jadi cerita sebelumnya apa sih? Iya. Ini yang perlu digali. Apakah Leuweung Baladahun masih kosongkah atau seperti apa? Ya. Kalau ini sudah disusun, maka akan muncul satu tagline atau narasi bahwa saya Dermayon. Saya pikir identitas itu sudah ada. Antara Jawa dan Sunda bergabung menjadi ya identitas Indramayu. Iya. Tapi
Bukan namanya asimilasi, ini akulturasi. Akulturasi. Si Sunda dan si Jawanya ini berdampingan. Betul. Tidak ada mana mas Sunda ting. Betul. Tadi sudah disebutkan di daerah ini agak Sundanya begini. Sundanya juga beda-beda. Rukun-rukun saja. Rukun saja. Kalau asimilasi kan itu lebih mendominasi. Siapa berkuasa, Ya. siapa yang hilang. Betul. Jawanya mendominasi, Ya, Sundanya agak hilang. Atau Indramayu Sundanya- nggak ada. Ini di Indramayu enggak. Saya pikir identitasnya justru itu. Tinggal bagaimana caranya pemerintah untuk mengklaim bahwa nih publikasikan ke anak muda, ke seluruh masyarakat Indramayu sehingga punya spirit lagi. Spiritnya sudah ada, simbolnya sudah punya, penokohannya ada. Tinggal apa? Tinggal propaganda. Saya pikir Ya. dibesarkan oleh kita juga. nih. Artinya Indonesia kecil ini Indramayu kecil. ini ya. Pertemuan banyak khasanah ya. Ya. Dan berhasil rukun-rukun saja. Rukun. Kalau budaya, Gus, budaya tani ada punya. Ada. Budaya kebun, tadi mangga itu hasil berkebun. Ya. Ada. Budaya laut Ada. Budaya laut. Jadi kalau kita ngomong darat, laut, udara, udah lengkap sebetulnya di sini. Ada. Ada semua. Yang tidak ada apa? Kepolisian yang ada. Polisian. Ada semua. Ada. Ya, ya. Ada semua. Lengkap. Sepertinya ngobrol soal Indramayu ini tidak bisa hanya satu episode. Kita akan ketemu lagi dalam Coklat Kita. Humor Sufi. Pasti mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.